Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarru umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanatil mutassili ilal imamil muallifi rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Qala wal hurriyatu wal bulughu wal aqlu. Kemudian syarat selanjutnya tentang kewajiban bagi orang yang melakukan sholat Jumat adalah hurriyah. Hurriyah itu maknanya merdeka. Wal bulughu balik, wal aqlu dan mempunyai akal. Kalau umat Islam di Indonesia ini hampir semuanya merupakan umat yang hurriyah, merdeka. Artinya bukan budak, karena perbudakan sudah tidak boleh. Wal bulughu dan balik. Balik yang dimaksud ini cukup umur. Jadi anak yang belum balik tidak punya kewajiban untuk melakukan sholat Jumat. Akan tetapi bolehkah anak kecil kemudian melakukan sholat Jumat? Ya boleh. Dalam rangka apa? Bukan dalam rangka menjalankan kewajiban, tapi litarbiyatil aulad, karena untuk memberikan pelajaran supaya anak ini terbiasa ke masjid. Sehingga dengan demikian, pernah di sini saya sampaikan bahwa anak-anak kecil ketika sudah masuk masjid harus ada yang ngatur supaya tidak ribut. Nah, kalau ribut itu Pak, itu sangat mengganggu konsentrasi. Saya beberapa kali khutbah Jumat itu yang anak-anak itu ribut, itu nggak konsen. Saya mau ngomong apa kadang-kadang bingung. Maka dari itu diatur anak-anak agar supaya jangan ribut dan bisa ditaruh di belakang. Wal aqlu dan punya akal, nanti akan ada penjelasannya di sini. Amma wujubuha, adapun kewajiban sholat Jumat itu alal hurri, atas orang yang merdeka, wal balighi dan orang yang balik, wal aqili dan orang yang punya akal. Falil adillati al muqaddimati, maka dalilnya sudah dijelaskan pada penjelasan yang awal. Wa ikhtaroza asy-syaikhu, mengecualikan syekh guru kita, bil hurri anil abdi, dikecualikan dari orang yang merdeka itu abd nggak boleh, budak nggak boleh, ya. Tapi kalau sekarang karena perbudakan itu sudah dihapus, maka seluruh umat Islam kedudukannya adalah hurriyah, merdeka. Jadi untuk yang masalah ini tidak ada. Jadi hampir seluruh umat Islam yang laki-laki ketika memenuhi persyaratan maka itu mempunyai kewajiban untuk melakukan sholat Jumat. Bagaimana kalau di kampung itu orang laki-lakinya tidak ada 40? Ya harus orang laki-laki itu pindah ke atau mengikuti sholat Jumat di kampung sebelah. Bagaimana kalau kampung sebelah sangat jauh, tidak memungkinkan untuk mengikuti sholat Jumat? Maka disinilah
Pindah mazhab boleh nggak? Dalam kondisi yang tidak memungkinkan mengikuti mazhab Syafi'i misalkan, maka boleh menggunakan mazhab yang lain. Wabil balighi anis sabi, dan mengecualikan orang balik dari anak kecil. Jadi anak kecil nggak boleh, nggak punya kewajiban sholat Jumat. Wabil aqili anil ghairil aqili, orang yang punya akal dikecualikan dari yang tidak punya akal. Yang nggak punya akal itu macam-macam Pak, bisa karena gila, bisa karena apa lagi? Gila, terus apa lagi Pak? Nggak punya akal, mabuk, terus tidur, terus pingsan, terus apa lagi? Ayan. Berarti Pak kalau tidur enggak wajib sholat Jumat ya? Wajib enggak sholat Jumat tidur? Umpamanya begini, gini. Jadi bapak-bapak mau kira-kira jam 11:30 jam 11:30 nyandar di kursi kantor, ketiduran. Ada nggak yang ngalamin seperti ini? Ada ya? Ketiduran, bangun jam 1. Wajib nggak sholat Jumat? Nggak wajib sholat Jumat. Namanya ketiduran, tapi jangan niat tidur. Kalau niat tidur lebih baik bangun, setelah itu wudhu, berangkat ke masjid, setelah sholat tahiyatul masjid, kemudian duduk, terus apa Pak? Terus tidur, terus bangun apa? Komat bangun. Ini orang yang paling enak ini. Kenapa? Karena sudah dapat sholat Jumatnya gugur, tidak mempunyai kewajiban sholat zuhur, takkan tetapi dapat pahala sholat Jumat. Kira-kira rata-rata seperti ini nggak di masjid ini? Jadi karena rata-rata kalau saya khutbah Jumat itu rata-rata orang itu khusyuk banget. Tak lihat-lihat gitu, ini kayaknya enggak khusyuk, ini apa namanya ya, kekhusyuan ini, artinya pules tidurnya ya. Jadi ya sebenarnya khutbah Jumat itu harus didengarkan Pak, enggak boleh kita tidur. Ada lagi yang saya pernah khutbah itu, enak kita lagi khutbah, ada orang yang zikir. Karena kalau khutbah itu kan ngadep ke jamaah kan. Jadi jamaah ini ada yang tasbih dipegang, muter tasbihnya Pak. Lah ini orang nggak pernah ngaji nih. Muter tasbihnya, zikir. Kemudian padahal antara sholat Jumat, antara mendengarkan khutbah sama zikir lebih disunahkan mana Pak? Mendengarkan khutbah. Meskipun kita tidak paham terhadap apa yang disampaikan oleh khatib. Bisa nggak kita nggak paham dengan yang disampaikan oleh khatib? Bisa. Contohnya ada khatib yang mulai dari mulai dari khutbah pertama sampai khutbah kedua itu tidak menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa apa? Bahasa Arab. Ada kan? Kiai-kiai dulu itu kalau khutbah itu khutbah pertama bahasa Arab, khutbah kedua bahasa Arab. Kita tidak ngerti. Atau mungkin kita lagi umroh, ketika di Mekah jatuh sholat Jumat, khotibnya berbahasa, ada nggak yang di sana khotib bahasa Indonesia? Nggak ada, bahasa Arab. Dan hebatnya orang-orang Arab ini yang saya acungin jempol dengan 2 jempol saya itu, anak-anak kecil Pak di sana itu pinter ngomong Arab gitu, nggak kayak kita gitu ya. Kalau kita belajar dulu bahasa Arab, di sana anak kecil-kecil gitu ya.
Jadi pinter bahasa Arab ya. Jadi kalau dipikir-pikir kita ini kalah sama anak-anak kecil di Arab itu ya. Fala tajibu al-jum'atu, maka tidak wajib melakukan sholat Jumat itu ala abdin, terhadap budak, wasobiyin, anak kecil, wa majnunin, dan orang gila. Orang gila tidak wajib sholat Jumat, tapi ada Pak, orang gila itu melakukan sholat Jumat itu. Jadi pernah saya suatu saat sholat di masjid, tidak tahu ini gila atau enggak. Karena ketika saya sholat itu Allahu Akbar, orang di sebelah saya itu tiba begini Pak, dilihatin sambil nyengir gitu. Wah, kita kan tidak konsentrasi ya. Tapi wajib enggak? Tidak wajib. Jadi kalau orang yang gila tidak wajib sholat Jumat. Maka dari itu orang-orang yang tidak sholat Jumat sama dengan ya, saya tidak ngomong sendiri. Jadi kalau ada orang Islam kalau tidak sholat Jumat sama dengan majnun gitu Pak. Wa kata al-maghma alaihi, begitu juga orang pingsan. Orang pingsan tidak wajib sholat Jumat. Bi khilafi sukari, seperti tadi. Berbeda dengan orang yang sukar, orang yang mabuk. Orang yang mabuk itu sebenarnya mempunyai kewajiban sholat Jumat, tapi karena dia mabuk maka sholat Jumatnya tidak sah. Sehingga orang yang mabuk tadi itu mempunyai dosa kalau tidak melakukan sholat Jumat karena mabuknya itu ya. Jadi punya dosa. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jum'atu wajibun, salat Jumat itu hukumnya wajib. Jadi tolong Bapak-bapak sekalian yang tidak mempunyai uzur, upayakan lakukan salat Jumat. Ala kulli muslimin, setiap orang Islam. Jadi wajibnya kepada setiap orang Islam ya. Jadi kalau di KTP-nya agamanya Islam, kawinnya kawin dengan cara Islam, maka wajib atas dia untuk melakukan sholat Jumat. Illa ala arba'atin, kecuali terhadap 4 orang. Yang pertama abdin mamlukin, budak yang dimiliki, tidak wajib sholat Jumat. Jadi budak itu. Budak beda dengan orang yang bekerja. Karena kalau budak tidak dibayar, kalau orang bekerja dibayar. Wa imro'atin, dan imro'ah. Imro'ah itu orang perempuan, tidak wajib sholat Jumat. Meskipun di daerah-daerah kita itu terkadang ada juga orang perempuan yang melaksanakan sholat Jumat. Boleh nggak? Boleh. Sah nggak sholat Jumatnya? Sah. Tapi dia wajib melakukan sholat zuhur. Ini kemarin ada pertanyaan ke saya itu, Pak, bagaimana orang perempuan di daerah-daerah kami yang melaksanakan sholat Jumat, mereka tidak melakukan sholat zuhur? Wajib sholat zuhur, karena kedudukan sholat Jumatnya itu dihukumi sunnah. Nah sementara orang laki-laki kenapa tidak wajib sholat zuhur? Karena memang sholat Jumatnya itu wajib dan bisa menggantikan sholat zuhur. Sementara orang perempuan yang melakukan sholat Jumat itu karena sunnahnya tadi itu, perbuatan sunnah itu tidak bisa menggantikan yang wajib ya. Tolong bapak-bapak sekalian yang mungkin nanti pulang ke daerah masing-masing, di daerahnya ada yang melakukan sholat Jumat, tolong sampaikan bagi ibu-ibu yang melakukan sholat Jumat, pulangnya atau di masjid itu setelah selesai langsung melakukan sholat zuhur. Wasobiyin, dan anak kecil, sudah dijelaskan tadi. Wa mariyudin, dan sakit, pusing, pokoknya sakit. Tapi tidak segala penyakit itu kemudian menggugurkan sholat Jumat. Kalau sakit panu, kadas, kutil dan lain sebagainya ini kan penyakit, tapi yang seperti ini tidak menggugurkan sholat Jumat. Sholat Jumat tetap wajib. Rawahu Abu Dawud bi isnadin ala syarti syaikhaini, diriwayatkan oleh Abu Dawud
Amal majnunu, adapun orang majnun, orang yang gila itu, fali annahu ghairu mukallafin, orang majnun itu tidak wajib sholat Jumat karena bukan termasuk golongan mukallaf. Jadi orang gila itu Pak, itu tidak dihukumi sebagai mukallaf karena orang gila itu enggak cerdas ya. Orang gila itu Bapak kasih 50.000 sama 2.000, kadang-kadang diambil 2.000 karena enggak cerdas ya. Qala, berkata musannif, wadzukuratu wal sihatu wal istiyatanu, selanjutnya wajib sholat Jumat itu laki-laki, sehat, wal istiyaton, ada di daerah pemukiman. Nah ini bagaimana penjelasannya, ini insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan silakan Pak. Cukup? Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil lima ughliqa wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin, Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin, Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.